Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Spirit Yuti, Moving in S1, satu hebat, sehat, selamat, semangat. Ya mungkin hari ini kita akan berbincang-bincang. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, ada hal yang lebih utama yang harus kita lakukan, yaitu perkenalan. Itu pasti. Iya, mungkin dari saya dulu. Hmm. Nama saya Nurul Jana, biasa dipanggil Acil Nurul. Dan nama saya Amang Yusuf dan Mawan, biasa dipanggil Mang Yusuf. Iya, jadi Amang dan Acil itu adalah panggilan buat laki-laki dan perempuan di Banjar, Pak ya. Wah, luar biasa. Iya. Kita udah sangat adaptif ya. Kita ada disatui dengan jargon kita ya, kebinekaan ini kita implementasikan ya dengan panggilan Amang dan Acil. Acil. Jadi yang mau kita bahas hari ini apa nih, Pak? Jadi gini, Mbak Nurul, sore ini kita mau membahas tentang diversity, equity, dan juga inclusion. Jadi kita pengen tahu keberagaman, kemudian kesetaraan, implementasinya seperti apa di United Tractor tercinta, terutama di Satui ini. Seperti itu, ya. Mbak Nurul. Oke, berarti tentang keberagaman ya, Pak ya. Kalau untuk implementasinya sendiri yang sudah kita lakukan atau yang sudah secara sadar maupun tidak sadar kita lakukan itu apa sih, Pak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Jadi seperti ini, Mbak Nurul. United Tractor ini memberikan pelayanan purna jual dan juga penjualan alat berat itu, memberikan support ke customer-nya tanpa pandang bulu. Oh iya. Dari customer kita yang ada di sini, yang Pak Haji yang mungkin unitnya 1, 2 unit, sampai dengan customer-customer besar kita, seperti ada di sini ada PPA, ada Buma, ada SIS, ada PAMA. Kita berikan semua setara secara support, kita bisa memberikan kebermanfaatan sehingga customer-customer tadi kita bisa tumbuh dan memberi nilai tambah, dan tentunya akan memberikan nilai tambah juga buat United Tractor tercinta. Seperti itu, Mbak Nurul. Yang mau saya tanyakan nih, kalau misalnya customer besar kan, pastinya kita mendapatkan pendapatan perusahaan yang lebih besar juga. Betul. Kalau customer kecil, ya otomatis kecil. Terus gimana? Kenapa kita harus melayani customer kecil juga, sedangkan kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari customer yang besar itu, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus lagi nih. Jadi, UT, United Tractor ini, secara implementasi ya, bagaimana kultur kita memberikan support ini memang tidak pandang bulu. Sebagai contoh, ini ilustrasi yang paling mudah. Terkadang kita datang ke rumah sakit atau ke dokter untuk berobat, manakala jam besuknya ataupun jam operasinya habis, bisa jadi kita ditolak loh. Tapi di United Tractor, jam berapapun datang itu akan selalu dilayani, Mbak Nurul. Sebagai contoh, ada driver dari customer kita mau beli spare part karena utusan dari yang pemilik unit datang ke UT, itu akan selalu dilayani dengan baik dari seluruh elemen dari frontliner kita, misalkan dari COP ataupun dari mekanik, itu selalu memberikan solusi buat mereka. Itu yang membuat kita unggul sampai dengan hari ini, Mbak Nurul. Seperti itu. Jadi dengan kita melayani customer besar pun customer kecil, itu kan membuat produk kita menjadi lebih tersebar. Jadi selain implementasi keberagaman dari segi yang kita lihat customer pelayanan kita, ada implementasi lain nggak, Pak, yang kita rasakan betul. di kantornya? Jadi sebagai salah satu contoh juga nih, di United Tractor ini sangat menghargai keberagaman itu tadi. Menjadi satu nilai kuat dan keunggulan dari UT adalah contoh dari hal kecil nih. Kita biasa tuh memimpin acara rangkaian dari meeting ataupun rapat kerja. Kita bisa secara bersama-sama memberikan kesempatan baik yang beragama Muslim, kemudian yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya untuk memimpin doa tuh secara bergantian. Dari situ aja udah tercermin bahwa kita semua ini satu padu dan saling melengkapi antara keberagaman itu menjadi satu kekuatan sampai dengan hari ini, dan itu menjadi nilai positif buat perusahaan kita. Seperti itu, Mbak Nurul. Berarti keberagaman bukan berarti memecah karena kita beda-beda, tapi malah bisa saling menguatkan. Iya, sebagai contoh juga kan kalau misalkan Lebaran nih, kalau misalkan malah Muslim semua, nanti yang jaga kantor siapa kalau minta mudik semua, ya kan? Juga, ya? Iya, ntar kosong. Nah, dengan adanya keberagaman itu ternyata malah saling menguatkan loh. Dan disitulah
empati di antara kita semua yang saling beragam itu tadi malah justru semakin kelihatan dan menonjol di UT seperti itu, Mbak Nurul. Iya, memang toleransi beragama itu penting lah. Penting sekali, Mbak, seperti itu. Iya. Nah, jadi saya ini sebenarnya belum puas sih sama jawaban Bapak yang tadi ya, karena Waduh, belum puas ya. iya, yang tadi lagi-lagi tentang keagamaan ya tadi. Nah, terus apa sih lagi Pak implementasinya selain keberagaman dari keagamaan tadi? Ya, bagus nih pertanyaan lagi nih. Saya senang nih kalau dikulik lagi. Jadi sebagai contoh lagi nih, bagaimana keberagaman kemudian kesetaraan itu diimplementasikan di United Tractor. Sebagai contoh, karyawan kita ada atau karyawati kita ada yang berprestasi nih. Iya. Jadi kita tidak memandang bulu bagi siapapun insan di UT, baik perempuan maupun laki-laki yang memang memiliki prestasi dan bisa menjadikan kompetensinya tumbuh di UT dan akan memang jika mereka memang berprestasi akan terlihat dan itu akan dihargai di United Tractor, tidak memandang gender sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga di implementasinya yang lain, bagaimana kita secara konsisten juga memberikan nih ucapan selamat ulang tahun buat customer kita, buat karyawan kita. Kemudian juga saat acara-acara keagamaan customer kita, Gongsi Facoy, kita secara simultan juga secara barengan juga memberikan ucapan, merayakan bersama. Dari situlah customer menganggap UT, insan UT, tidak hanya sebagai mitra bisnis doang. Jadi benar-benar bisa menjadi teman, sahabat, dan juga selalu memberikan solusi buat customer kita. Seperti itu, Mbak. Jadi kayak yang saya tangkap tadi ada kesetaraan gender lah ya. Iya, walaupun di UT ini banyak dominan cowok, tapi ketika cewek pun punya prestasi itu diapresiasi lah. Betul, dan itu apresiasi itu selalu selaras, semua gender itu diberikan kesempatan dan peluang yang sama, seperti itu. Oke. Jadi ternyata keberagaman itu penting banget ya Pak? Penting banget, penting banget apa penting aja? Penting banget, seperti hubungan kita saat ini yang memang sangat penting untuk kita pertahanin. Jadi gini, jadi keberagaman itu sebagai manifestasi juga bahwa Bhinneka Tunggal Ika, keberbedaan agama, suku, ras, golongan kita, sama seperti Indonesia sampai dengan hari ini, itu justru menjadikan Indonesia kuat sampai dengan hari ini, Mbak Nurul. Menjadikan UT kuat sampai dengan hari ini. 50 tahun UT tumbuh dan bisa memberikan kontribusi yang nyata buat bangsa, buat negara, dan tentunya untuk keberlangsungan sampai dengan nanti anak cucu kita, Mbak. Jadi benar-benar harus kita bisa dimanfaatin sampai anak cucu kita. Bagaimana kita secara konsisten mengembangkan nilai-nilai ini menjadi salah satu citra budaya dari United Tractor yang mana itu menguatkan. Setuju nggak kalau anak cucu kita bisa menikmati hasil apa yang kita lakukan hari ini? Setuju ya. Jadi yang saya simak tadi ada kesetaraan gender, ada tentang keagamaan juga. Selain keberagaman atas dua hal tersebut, ada lagi apa? Implementasi yang kita lakukan, entah di site, ataupun di cabang, ataupun di HO gitu. Nah, pertanyaan bagus. Jadi di United Tractor juga saat ini kita sudah menerima dari teman-teman kita penyandang difabel. Jadi memang secara nyata United Tractor berkontribusi buat bangsa kita. Teman-teman difabel pun kita bisa menerima mereka menjadi satu bagian keluarga kita, dan itu tentunya sebagai bentuk kepedulian kita secara sosial ke masyarakat kita buat bangsa juga Indonesia, bahwa kita United Tractor ini tidak tebang pilih nih dalam memberikan nilai manfaat buat masyarakat kita. Jadi disitulah kita secara terus-menerus juga mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman, kemudian kesetaraan, dan juga tidak ada eksklusivitas terhadap personal tertentu di dalam aktivitas United Tractor, seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Bapak kayak memberikan saya gambaran pemikiran baru yang sebelumnya saya berpikir bahwa dengan adanya keberagaman itu malah akan memecah kita karena kita berbeda, ternyata enggak gitu ya. Iya, bisa dibayangkan kan kalau misalkan United Tractor itu cuma terdiri dari satu atau homogen saja, nih misalkan nih Muslim saja, bisa dibayangkan saat Idul Fitri nih, ya kan, teman-teman minta cuti semua, customer kita gimana, Mbak? Nggak akan tersupport.
walaupun misalkan bisa diakomodir dengan membagi klasternya atas cutinya, tetap aja nanti akan justru timbul iri. Justru dengan keberagaman ini menguatkan kita sampai anak cucu kita, Mbak, seperti itu. Oke, dari semua percakapan kita tadi dan penjelasan Bapak tadi, apa ya kesimpulan yang sebenarnya pengen Bapak sampaikan? Mungkin ada saran-saran itu seperti apa? Ya, jadi keberagaman itu menjadi satu nilai tambah atau nilai yang menjadi keunikan culture kita sebagai United Tractor, dan itu membuat kita tumbuh sampai dengan ulang tahun kita nanti yang ke-50 di tahun ini, dan tentunya kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat lingkungan sekitar kita sampai dengan keberlangsungan United Tractor sampai anak cucu kita. Dan itu yang kami harapkan, Mbak Nurul harapkan tentunya juga kan, dan juga board director kita juga harapan bahwa UT tetap tumbuh dan memberikan nilai yang bermanfaat buat bangsa Indonesia, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Yusuf sudah meluangkan waktunya, Mbak Nurul, sudah memberikan gambaran kita pencerahan bahwa sebenarnya memang keberagaman itu bukan memecah, justru mempersatu. That's right. Ya, mungkin itu aja dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke. Ya. Sampai ketemu di event-event selanjutnya bersama saya, Yusuf Darmawan. Dan saya Nurul Janah. Kami dari UT Satui. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.